Audio Jungle. Audio Jungle. El mundo ha cambiado y la tecnología es parte de nuestras vidas. Todo evoluciona a pasos agigantados. Hablar de blockchain, minería de cripto, wallets o bitcoins son en la hora al que debemos adaptarnos con rapidez. Por eso hemos creado WiWi Global, la primera comunidad digital descentralizada y formada por un extraordinario ecosistema de servicios y plataformas, con las que encontrarás múltiples soluciones para el mundo actual y futuro. Todos con los mejores planes de compensación y beneficios, tales como viajes, autos, recompensas y experiencias únicas que te motivarán a siempre querer lograr, bañarán en tu desarrollo, apoyándote a conseguir tu siguiente nivel. Súmate a nuestra red WiWi Global. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Cahyo Saputro, NIM A2101901139 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Program Studi Pendidikan Akuntansi. Dan di sini saya mau menerangkan tentang fintech. Apa itu fintech? Fintech adalah teknologi masa kini yang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Fintech sendiri ini terbukti dengan semakin banyaknya layanan fintech yang tersedia di berbagai pengguna kemajuan media sosial. Nah, fintech dibarengi dengan kemampuan yang teknologi yang dapat beradaptasi dengan masyarakat, memanfaatkan teknologi yang berada di masa kini. Dalam memanfaatkan teknologi ini, fintech kedepannya pasti akan semakin beragam lagi untuk masuk di masyarakat. Nah, lebih dekat mulai dari jenis contoh fintech sendiri hingga manfaatnya, saya akan menjelaskan di bagian ini. Apa itu fintech? Fintech merupakan singkatan dari financial technology. Lebih jelasnya, fintech adalah teknologi yang dibangun untuk membantu urusan finansial Anda. Nah, fintech hadir menjadi inovasi terbaru pada jasa keuangan. Jadi jasa keuangan pasti memerlukan fintech sendiri, karena fintech sendiri merupakan platform yang untuk keuangan itu sendiri menjadi media online, seperti memudahkan masyarakat mengirim uang ataupun meminjam uang. Nah, sistem fintech ini memudahkan orang untuk melakukan pembayaran yang seperti yang saya maksud tadi, mempersingkat waktu transaksi, mempermudah waktu transaksi. Walaupun jauh, transaksi bisa dilakukan di platform handphone maupun di PC maupun komputer, apapun yang elektronik atau internet itu. Memudahkan mendapatkan dana, memudahkan pengolahan aset, dan lain-lain sebagainya. Dalam kehidupan masyarakat sekarang pasti tidak lepas dari yang namanya fintech. Contoh nih, ketika Anda mentransfer uang ke orang lain, itu pasti ada platform yang disebut Dana atau OVO ataupun media yang fintech itu sendiri. Nah, untuk menggunakan aplikasi perbankan ini, transfernya itu dapat diterima cepat oleh masyarakat. Kemudahan itu bisa dibayangkan gini, kehidupan Anda ketika fintech belum hadir seperti sekarang ini di media sosial ataupun media elektronik atau masyarakat, Anda harus mentransfer uang itu dari ATM yang mungkin ATM itu jauh dari jangkauan listrik atau jangkauan masyarakat, ataupun harus pakai transportasi. Nah, dari fintech ini sendiri mempermudahkan untuk jangkauan itu sendiri, jadi langsung mentransfer bisa. Nah, beruntung lain ceritanya jika di sekitar rumah Anda
tidak ada ATM atau itu kayak buat ngambil uang atau pinjaman uang. Berbeda ketika fintech sudah masuk di kehidupan Anda. Sekarang untuk transfer uang pun Anda bisa melakukan di mana saja, kapanpun, waktu kapanpun, dan sangat pintar. Digunakan melalui handphone bisa, komputer bisa, platform yang elektronik bisa, yang untuk mempermudahkan kita, atau telepon genggam pintar bisa, yang penting ada internet. Nah, bahkan ponsel pintar kini hampir menggantikan posisi dompet Anda. Jadi ketinggalan dompet itu no problem, maksudnya tidak masalah. Di sini kita memerlukan hanya handphone dan aplikasi untuk platform fintech ini sendiri. Nah, pasti di antara Anda lebih memilih untuk ketinggalan dompet apabila daripada ponsel Anda mati, karena ponsel uang digital itu berada di handphone, maksudnya disimpan di handphone, jadi dompet ketinggalan pun tidak masalah. Nah, beberapa keunggulan yang ditawarkan fintech mampu membuat kehidupan masyarakat jadi lebih berkualitas. Jenis fintech sendiri di Indonesia ada berbagai macam. Fintech yang hadir untuk masyarakat, inilah fintech yang bisa Anda manfaatkan. Contoh nomor 1, fintech payment. Nah, teknologi finansial jenis ini mempermudahkan Anda untuk pembayaran, mulai dari membayar tagihan sehari-hari, token listrik, maupun top up diamond, atau top up free fire, ataupun game-game online itu. Nah, transaksi offline adalah transaksi yang Anda lakukan secara langsung, misalnya Anda berbelanja di supermarket ataupun Anda jajanan. Nah, di supermarket sendiri itu udah ada yang namanya kris, atau yang digital, yaitu yang barcode itu ya, yang kayak barcode itu. Nah, itu bisa mempermudahkan Anda untuk pembayaran lewat handphone atau platform yang namanya fintech itu tadi sendiri. Nah, jadi langsung di-scan, langsung mudah. Nah, menggunakan aplikasi ini Anda tidak perlu lagi menyiapkan uang tunai. Nah, di sini uang tunai tidak perlu disiapkan atau memikirkan uang kembalian yang biasanya kembali dalam bentuk permen ataupun apa. Jadi kalau misalnya Anda di platform handphone itu memudahkan. Jadi yang misalnya 12.500. Nah, biasanya kita harus memerlukan 500-nya itu. Nah, tapi kalau platform fintech ini atau platform yang memerlukan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita, 500 itu cukup dipotong dari handphone itu tadi, yang nominal dari handphone itu tadi. Jadi tidak perlu memerlukan 500 rupiah uang tunai, itu nggak mungkin kan. Nah, yang kedua itu fintech crowdfunding atau teknologi finansial. Jenis ini mempertemukan mereka yang membutuhkan dana dan mereka yang memberikan dana. Dengan adanya fintech ini, mereka yang membutuhkan dana bisa mendapatkan dana sesuai kebutuhan. Jadi mungkin Anda butuh pinjaman atau butuh memerlukan yang lainnya, nah itu bisa. Nah, sedangkan mereka yang memberikan dana bisa mengulang atau keuntungan, jadi keduanya sama-sama akan menghasilkan manfaat. Nah, kehadiran fintech crowdfunding ini membuat masyarakat bisa berdonasi secara aman, terpercaya, dan mudah. Itulah yang disukai masyarakat. Di zaman yang lebih maju ini pasti ada aplikasi yang kayak gitu. Nah, yang ketiga, fintech market aggregator. Nah, aggregator sendiri ini ketika Anda bingung ingin memilih produk keuangan yang tepat, Anda bisa mencari tahunya melalui jenis-jenis fintech ini. Produk keuangan di luar sana itu hampir banyak jenisnya. Jadi mungkin Anda akan bingung, namun tidak untuk khawatir. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Anda bisa memanfaatkan fintech ini untuk mencari informasi produk keuangan Anda yang benar-benar cocok untuk Anda. Nah, yang keempat ada fintech investment. Nah, investment ini. Fintech ini mempermudahkan Anda untuk melakukan investasi dengan berbagai macam instrumen. Nah, mulai dari reksadana,
emas atau valuta asing, saham, ataupun kripto atau yang lainnya ya, nggak nyebut merek di sini. Nah, tidak dipungkiri bahwa fintech jenis ini membuat masyarakat lebih melek investasi atau lebih mengenal investasi. Apa itu investasi gitu, jangka panjang atau saham. Fintech ini membuat siapa saja bisa jadi investasi. Contoh dari produk fintech itu, dari jenis-jenis fintech di atas terdapat berbagai macam produk fintech yang akan mempermudahkan kehidupan Anda. Jadi Anda dipermudah dengan aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Seperti inilah contoh produk fintech tersebut. Satu, itu ada bank digital. Bank digital sendiri ini sekarang sudah merajalela atau maupun sudah mengenal di masyarakat. Ke dunia digital pun sudah terkenal. Jadi untuk membuka rekening atau rekening bank, Anda tidak perlu mendatangi bank. Nah, kenapa tidak bisa mendatangi bank atau tidak perlu? Tidak perlu, bukan tidak. Nah, langsung saja Anda bisa mengajukan pembukaan rekening itu melalui internet. Jadi pendaftaran untuk rekening bank itu bisa langsung ke internet, lebih mudah. Lalu buku tabungan dan ATM akan dikirim ke alamat Anda. Jadi mungkin dikirim ke email atau via WA atau Telegram. Nah, cara ini tentu Anda sukai karena cepat dan praktis. Kedua, ada P2P Lending. P2P Lending adalah contoh produk fintech yang sedang populer saat ini. Anda bisa menjadi pendana atau pentransfer jika ingin meraih keuntungan atau menjadi peminjam ketika membutuhkan modal. Nah, contoh dari P2P Lending adalah modal rakyat menjadi tempat bertemunya antara pelaku UMKM dan para investor. Nah, investor dan UMKM terdapat di sini. Nah, yang ketiga tadi yang sudah saya jelaskan, dompet digital. Dompet digital ini juga bukan produk keuangan yang asing untuk kita. Jadi yang saya jelaskan tadi seperti pengganti dompet tadi, uang nominal yang berada di HP. Dompet digital ini mulai memperbanyak, seperti memudahkan kita untuk membayar ojek online atau top up ataupun yang kita belanja. Nah, membayar tagihan sehari-hari, membayar untuk kepentingan investasi juga bisa, dan meraih banyak lagi. Nah, ditambah dengan teknologi kris yang dikembangkan oleh Bank Indonesia, dibuat oleh Bank Indonesia juga. Nah, Anda bisa tidak perlu mengunduh banyak dompet digital. Jadi cukup dompet digital yang sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia. Yang Bank Indonesia membuat kris itu. Yang kalau nggak tahu kris itu yang itu loh, yang barcode yang kita bisa scan itu untuk bayar online itu loh. Nah, itu yang namanya kris. Nah, walaupun di ponsel Anda hanya ada satu dompet digital, Anda bisa melakukan pembayaran merchant manapun yang sudah menggunakan teknologi kris yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang keempat ini aplikasi asuransi. Asuransi, berbagai macam jenis asuransi sekarang juga bisa diajukan secara online. Asuransi tidak perlu langsung membayar langsung ke asuransinya, tidak perlu, langsung membayar ke online bisa. Nah, asuransi membantu Anda menanggulangi resiko kecelakaan, proyek kerja ataupun itu. Nah, resiko berkenaan dengan sakit parah, sakit di rumah sakit, maka atau korban kebakaran, dan masih banyak lagi. Asuransi yang paling penting untuk kehidupan Anda, pikirkan itu. Nah, pinjaman online atau pinjol pinjaman online juga adalah salah satu produk fintech yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meminjam uang. Nah, ini tidak perlu dijelaskan karena masyarakat pun sudah paham tentang pinjaman online itu dan bahayanya. Biasanya Anda tidak memerlukan jaminan untuk meminjam karena pinjaman tersebut diberikan secara terbatas untuk kebutuhan harian. Nah, tenor ataupun denda pembayarannya pun cenderung sebentar, tapi pengajuannya pinjaman praktis dan mudah. Cuman pengembaliannya yang banyak. Manfaat fintech itu sendiri. Nah, ini udah masuk manfaat ini. Banyak yang bisa dijelasin sebenarnya.
Inilah manfaat fintech bagi Anda yang menggunakannya. Satu, meningkatkan inklusi keuangan, jadi meningkatkan keuangan Anda. Manfaat pertama dari fintech adalah masyarakat jadi memilih banyak pilihan untuk produk keuangan itu, pembayaran itu sendiri. Nah, dibutuhkan selain itu lebih banyak masyarakat yang menggunakan jasanya. Contohnya sekarang ini, sekarang untuk meminjam uang tidak harus memanfaatkan produk perbankan karena sudah hadir produk pinjaman lainnya kayak pinjaman online itu tadi. Nah, tidak perlu memerlukan pinjaman bank. Nah, kedua, membuat hidup masyarakat jadi berkualitas. Nah, masyarakat yang tidak tahu teknologi jadi tahu teknologi, yang nggak tahu namanya handphone buat kegunaan apa bisa untuk investasi tadi. Jadi penting itu diterima masyarakat juga dalam menjalankan kehidupannya. Contohnya sekarang untuk naik ojek sendiri tidak perlu langsung bayar cash. Nah, bayar pakai online itu juga bisa. Nah, dan ongkosnya langsung bisa diketahui dengan mengecek aplikasi ojek online itu sendiri. Jadi di aplikasi itu sendiri udah terdapat nominal yang harus dibayarkan selama perjalanan itu. Nah, ketiga itu pelaku bisnis mudah mendapatkan modal. Nah, jadi investasi modal sendiri dalam UMKM itu mudah didapat karena aplikasi fintech itu sendiri, pinjaman online itu. Semakin banyak pembisnis yang lahir di Indonesia karena kemudahan untuk mendapatkan modal. Pasalnya produk pinjaman sekarang tidak pandang bulu, hanya tersedia di bank, bisa langsung mendapatkan langsung di platform handphone dengan pinjaman online itu. Nah, 4, memudahkan layanan finansial. Nah, dulu sebelum kehadiran fintech, setiap bulannya Anda harus berkeliling ke berbagai lokasi untuk membayar tagihan atau tentu melelahkan, atau lebih jika Anda punya lebih dari 5 tagihan listrik, tagihan bank atau tagihan apapun itu. Namun sekarang hal itu tidak lagi Anda lakukan atau tidak Anda ribet. Dengan pembayaran bisa dilakukan dengan memanfaatkan ponsel pintar. Nah, kesimpulan ini fintech memang membuat hidup Anda jadi lebih mudah. Tapi Anda perlu memilih fintech yang dimana aman dan terpercaya. Regulasi fintech di Indonesia sendiri tak mudah, maksudnya fintech tidak bisa sembarangan didirikan tanpa adanya perizinan OJK dan Bank Indonesia. Nah, dan lembaga berwenang lainnya. Apabila ada pelanggan OJK atau tidak segan memblokir fintech tersebut sehingga tidak aktif, jadi fintech sendiri bisa diblokir oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nah, Anda perlu memilih fintech yang sudah memiliki izin resmi dari OJK maupun Bank Indonesia. Nah, kinerja yang lebih bertanggung jawab, yang fintech itu kinerja yang lebih bertanggung jawab. Asosiasi Fintech Indonesia atau yang namanya AFTEX berdiri pada tahun 2016 dan merupakan wadah bagi penyelenggara fintech untuk berovokasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong investasi teknologi yang lebih mudah, lebih aman, dan lebih terpercaya. Nah, pengakuan daya saing industri fintech nasional (AFTEX) telah secara resmi itu ditunjukkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nah, Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital sendiri udah pada tanggal 9 Agustus 2019 berdasarkan POJK nomor 13 tahun 2018 sudah ditetapkan dan memiliki visi regulasi fintech Indonesia atau yang tadi yang saya jelaskan, AFTEX itu memiliki visi untuk mendorong inklusi keuangan Indonesia untuk menjadi lebih baik atau layanan digitalnya lebih baik. Nah, misi dari kami atau IFTEX tadi itu membantu memenuhi akses yang dimana layanan keuangan yang berbasis teknologi di masyarakat lebih memudahkan dengan meningkatkan akses penggunaan, kualitas, dan
layanan keuangan guna mencapai kemudahan dalam masyarakat. Nah, terdapat 4 pilar yang kegiatan AFTEK itu sendiri. Nah, yang pertama advokasi kebijakan, kolaborasi komunitas, keaksaraan literasi atau edukasi, dan pengembangan pengetahuan inovatif dan intelijen. Indonesia memiliki potensi yang seluruh segmen layanan keuangan digital termasuk di dalam pembayaran digital, teknologi keuangan berpotensi menjadi solusi meningkatkan inklusi atau anggaran di Indonesia seiring dengan perkembangan infrastruktur maupun keuangan atau aktivitas populasi terhadap internet atau kemudahan dalam generasi smartphone terdapat total populasi kontribusi terhadap keuangan. Nah, terasa di pandemi ini lebih baik daripada keluar, mending memanfaatkan aplikasi ini. Fintech sendiri itu sendiri. Nah, pesatnya perkembangan teknologi. Keuangan sebagai penggerak ekonomi baru di era pandemi ini lebih memanfaatkan teknologi online. Lebih lanjut, inovasi dalam dunia keuangan itu salah satunya dengan sektor perbankan kita sebagai salah satu faktor yang mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi di era pandemi ini. Nah, ekosistem digital memungkinkan masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, dari yang penting literasi inovasi keuangan dalam kontak OVO atau Breksa atau Dana, dompet digital. Kemajuan ini dapat terjadi di secepat digitalisasi UMKM atau usaha-usaha kecil menengah. Nah, pemberdayaan pengusaha muda ini memanfaatkan peningkatan kecepatan transportasi penerimaan negara atau distribusi bantuan sosial atau stimulus ekonomi atau serta penciptaan produk maupun layanan inovatif yang keuangan di Indonesia. Keberadaan teknologi keuangan ini diharapkan menjadikan mempermudah atau menjadikan lebih pasif di masa depan nanti pastinya. Nah, di sini Anda sudah melihat platform atau video Dana ini tadi. Nah, Dana merupakan aplikasi dompet digital yang memungkinkan kamu melakukan transaksi pembayaran secara cepat, efektif, efisien, aman dengan menggunakan pembayaran non tunai, telah membantu mengurangi kontak fisik yang sering terjadi di masyarakat. Nah, cocok ini saat pandemi ini online. Nah, setelah melihat video OVO adalah aplikasi penyediaan jasa sistem pembayaran yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi online maupun berbelanja online. Akses terhadap produk layanan ini, keuangan digital ini lainnya dihadirkan melalui kerjasama dengan mitra terpilih. Sebagai OVO sendiri sudah berdiri sejak 2017. Elektronik ini tentu mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia dan OJK. Kondisi menjadikan OVO sebagai ekosistem digital terbesar di Indonesia. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentang penerangan fintech ini, saya Aji Cahaya Saputro, NIM A210190 dari Universitas Muhammadiyah, dari Pendidikan Akuntansi. Tutup undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.